Penampilan Samuel Ricci solid tapi masih butuh peningkatan. Penampilan Samuel Ricci sejauh ini bisa dikatakan cukup solid. Gelandang tengah ini menunjukkan performa yang tidak buruk, bahkan cukup menjanjikan di beberapa aspek. Namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki agar ia bisa berkembang menjadi pemain kelas atas. Salah satu kekuatan utama Ricci adalah akurasi passingnya. Ia jarang salah dalam melepaskan umpan, sesuatu yang penting bagi pemain di posisinya. Namun ada catatan yang perlu diperhatikan. Ricci terlihat terlalu nyaman memainkan bola dengan umpan-umpan aman seperti back pass ataupun side pass. Agar bisa bersaing sebagai gelandang papan atas, Samuel Ricci perlu mengasah kemampuannya dalam melepas umpan progresif seperti umpan vertikal, umpan kunci, maupun umpan ke sepertiga akhir lapangan. Umpan-umpan inilah yang bisa memecah lini pertahanan lawan dan menciptakan peluang nyata bagi tim. Dengan potensi yang dimilikinya saat ini, Samuel Ricci sebenarnya punya modal kuat untuk berkembang lebih jauh, namun dibutuhkan kemauan untuk keluar dari zona nyaman dan lebih agresif dalam pengambilan keputusan di lapangan. Christopher Nkunku, Pervis Estupiñán, dan Ruben Loftus-Cheek berpeluang tampil lawan Pisa di San Siro. Tiga pemain kunci AC Milan, Christopher Nkunku, Pervis Estupiñán, dan Ruben Loftus-Cheek berpotensi kembali memperkuat tim dalam laga melawan Pisa yang akan digelar di San Siro pada Jumat malam. Menurut laporan dari media La Gazzetta dello Sport, ketiganya tengah menjalani pemantauan intensif terkait kondisi kebugaran mereka. Staf medis klub akan terus mengevaluasi perkembangan fisik mereka dari hari ke hari guna memastikan kesiapan tampil dalam pertandingan penting tersebut. Kembalinya Nkunku, Estupiñán, dan Loftus-Cheek tentu menjadi angin segar bagi pelatih dan tim, mengingat kontribusi signifikan yang bisa mereka berikan di berbagai lini. Meski belum ada konfirmasi final, harapan tetap terbuka lebar. AC Milan tawarkan kontrak tambahan 1-2 tahun untuk Fikayo Tomori. Menurut laporan dari jurnalis Daniel Longo, pembicaraan informal awal antara pihak AC Milan dan perwakilan Fikayo Tomori telah dilakukan untuk mengevaluasi niat sang pemain terkait masa depannya di klub. Direktur olahraga Rossoneri Iglitari dikabarkan siap menawarkan perpanjangan kontrak berdurasi 1 hingga 2 tahun kepada bek tengah asal Inggris tersebut. Meskipun negosiasi masih berada pada tahap awal, kemungkinan adanya percepatan pembicaraan dalam beberapa minggu ke depan tidak bisa dikesampingkan. Tomori sendiri saat ini masih menjadi sosok penting di lini belakang Milan, menjaga kestabilan skuad dan mempertahankan pemain kunci seperti dirinya menjadi prioritas manajemen AC Milan saat ini. Fokus Milan mengarah ke Joe Gomez untuk bursa transfer Januari. Menurut laporan dari tutomercatoweb.com, AC Milan saat ini tengah menganalisis sejumlah kandidat untuk memperkuat skuad pada bursa transfer Januari mendatang. Dari berbagai opsi yang tersedia, satu nama yang menjadi fokus utama adalah bek Liverpool, Joe Gomez. Ketertarikan Milan terhadap Gomez bukanlah hal baru. Pada bursa transfer musim panas lalu, kesepakatan untuk membawa pemain berusia 28 tahun itu ke San Siro sebenarnya hampir rampung. Namun transfer tersebut gagal terrealisasi bukan karena kendala finansial atau teknis, melainkan karena persoalan waktu yang terlalu mepet menjelang penutupan jendela transfer. Joe Gomez dikenal sebagai bek yang serba bisa dan berpengalaman. Ia mampu bermain di beberapa posisi di lini pertahanan, termasuk sebagai bek tengah dan bek kanan, menjadikannya aset berharga bagi tim manapun yang membutuhkannya. Milan melihat Gomez sebagai sosok yang tepat untuk menambah kedalaman lini belakang mereka, terutama mengingat ketatnya kompetisi dan kebutuhan rotasi pemain. Situasi ini akan terus dipantau oleh manajemen Rossoneri dan tak menutup kemungkinan bahwa negosiasi bisa kembali dilanjutkan dalam waktu dekat demi menyelesaikan transfer yang sempat tertunda. AC Milan bersaing dengan Chelsea dapatkan Joaquin Panicelli. Nama Joaquin Panicelli tengah menjadi perbincangan hangat di kancah sepak bola Eropa. Striker muda asal Argentina yang kini memperkuat Salzburg di Ligue 1 itu berhasil mencuri perhatian banyak klub top Eropa, termasuk AC Milan, berkat performa impresifnya di awal musim.
Menurut laporan dari Football Italia, Panicelli yang baru berusia 23 tahun sudah mencetak 7 gol dalam 8 pertandingan pertamanya musim ini. Statistik tersebut cukup untuk menjadikannya salah satu penyerang paling produktif di awal kompetisi Ligue 1 dan tentu saja mengundang minat dari berbagai klub besar. AC Milan dikabarkan tertarik memantau perkembangan sang pemain, namun hingga kini semuanya masih sebatas rumor. Perlu dicatat bahwa kontrak Panicelli bersama Strasbourg berlaku hingga tahun 2030 yang membuat proses negosiasi tidak akan mudah. Terlebih mengingat klub Prancis tersebut berada di bawah kepemilikan Bleuco, grup yang juga memiliki Chelsea. Fakta ini membuat Chelsea berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan Panicelli karena mereka memiliki akses dan pengaruh langsung terhadap klub pemain tersebut. Namun Milan dikenal sebagai klub yang cermat dalam merekrut pemain muda berbakat dan bisa saja ikut dalam persaingan jika peluang terbuka. Pelatih timnas Italia belum terkesan dengan penampilan Samuel Ricci. Pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso tampak hadir di tribun saat pertandingan AC Milan melawan Fiorentina yang digelar di San Siro. Namun kehadirannya tampaknya tidak berbuah manis bagi salah satu pemain muda yang sedang dalam sorotan, Samuel Ricci. Menurut laporan Tuttosport, Gattuso tidak terlalu terkesan dengan performa Ricci dalam pertandingan tersebut. Gelandang Fiorentina itu dinilai kurang mampu menonjol di laga penting. Padahal ia memiliki peluang besar untuk menunjukkan kualitasnya langsung di hadapan pelatih tim nasional Italia. Salah satu kritik utama terhadap Ricci adalah kurangnya kepribadian dan inisiatif di lapangan. Dalam situasi seperti ini, dengan sorotan tinggi dan peluang untuk dilirik timnas, seorang pemain muda seharusnya tampil lebih berani dan menonjol. Ricci sendiri merupakan salah satu nama yang disebut-sebut memiliki potensi untuk masuk skuad Azzurri di masa depan. Namun jika ingin mendapatkan tempat di level tertinggi, ia perlu membuktikan dirinya bukan hanya secara teknis, tapi juga dalam hal karakter dan kepemimpinan di lapangan. Luka Modric jenderal lapangan tengah AC Milan. Awalnya banyak yang meragukan kehadiran Luka Modric di lapangan, terutama karena usianya yang sudah memasuki kepala 4. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Kini Modric justru menjadi pemain terbaik tim hampir di setiap pertandingan yang ia jalani. Menjadi starter dan bermain penuh hampir di setiap laga bukanlah hal yang biasa bagi pemain berusia 40 tahun. Tapi Modric membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Dengan pergerakan yang lincah dan visi permainan yang luar biasa, ia benar-benar berada di mana-mana, mengendalikan ritme pertandingan, menghubungkan lini tengah dan depan, serta membantu pertahanan. Luka Modric bukan hanya pemain biasa, dia adalah sosok yang fantastis, fenomenal dan telah mengukir namanya sebagai legenda hidup di dunia sepak bola. Keahliannya dalam membaca permainan dan ketahanan fisiknya yang mengagumkan membuatnya tetap relevan dan vital di level tertinggi. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.